Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Selamat siang semuanya dan selamat menikmati makan siang tentunya. Dan Bapak Ibu, di kesempatan ini saya ingin kembali membagikan kepada kita semua bagaimana tentang seorang Pak Muhammad Kaceh. Ada yang memberikan sebuah isu bahwa Pak Muhammad Kaceh pacaran, Pak Muhammad Kaceh selingkuh dan sebagainya. Bapak Ibu Saudari, bagi saya ini adalah sebuah hal yang tidak mungkin terjadi menurut saya teman-teman ya. Tapi ya nggak tahu sih, karena bagaimanapun juga tentunya yang paling tahu kan hal ini adalah Pak Muhammad Kaceh dan Tuhan kita yang di sorga. Maka sebab itu teman-teman ya, agar kita tidak penasaran, mari kita akan coba menyaksikan saja apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Kaceh tentang selingkuh atau pacaran seperti begitu, dan bagaimana hal-hal yang justru luar biasa dialami oleh Pak Muhammad Kaceh selama beliau di dalam penjara. Dan ini dia videonya. Jadi Ya, saya nggak mau diiming-imingin. Bahkan saya diiming-iming katanya nanti akan dikasih gadis-gadis yang cantik. Saya bilang tidak tertarik. wah, Bahkan saya suka pacaran di penjara, dituduh begitu. Saya pikir kalau orang akalnya sehat nggak mungkin ngomong seperti itu. Kenapa? Karena saya ini di kerangkeng, di balik jeruji besi, dikeluarkan paling 2 jam, 3 jam, masuk lagi, lapor lagi, apa lagi, makan cadong lagi, makanan para narapidana. Iya Pak. Gitu. Cadong, saya juga jadi ingat Pak, karena saya juga sama, saya juga pernah ditangkap. Tapi itu rekayasa si Ridwan Kamil itu. Jahat sekali ya, mereka cuman atas Ya, nama ini. kalau saya mah bukan karena siapa-siapa, yang jelas Tuhan Yesus memilih saya untuk mengalami jalan yang begitu sempit dan berbatuan, jalan licin, harus dilewati. Itu aja perjalanan hidup saya. Amin, luar biasa ya, luar biasa. Saya tidak menyalahkan orang lain. Saya mengampuni mereka. Bahkan saya dengan Napoleon juga rangkulan seperti Teletubbies. Berpelukan di pengadilan. Saya ampuni dia. Ya, luar Karena biasa. Firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Nah, saya ingat itu, maka saya lakukan itu demi firman Tuhan. Saya lakukan pengampunan. Kalau ada jengkel mah tetap jengkel, tapi enggak, saya tetap mengampuni kepada orang yang bersalah kepada saya. Luar biasa ya, luar biasa. Itulah ciri-ciri orang yang berjumpa dengan Tuhan yang benar ya teman-teman. Karena Tuhan yang benar itu Tuhan yang penuh dengan kasih sayang ya. Jadi benar. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu ya. Jadi bukti nyata bahwa Pak Kosman ini berjumpa dengan Tuhan yang benar ya. Jadi itulah, sekalipun beliau dipengaruhi dengan begitu kuat untuk balik, untuk menjadi mualaf, tapi beliau tidak bergoyang, artinya tidak tertarik sama sekali, karena beliau tahu bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Jadi itu teman-teman, luar biasa ya. Ini kalau kita mau cerita perjalanan iman Pak Kosman ini panjang dan luar biasa ya, luar biasa apa yang terjadi sama beliau. Nah, selama Pak Kosman waktu ditahan, mujizat apa saja Pak yang terjadi di dalam tahanan? Banyak mujizat yang saya alami di dalam tahanan lapas kelas 2B Ciamis. Di antaranya saya sudah mengalami sakit keras, lumpuh selama 1 tahun lebih. Tuh, satu.
Tapi saya ingat firman Tuhan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, dan ingat saya di Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu, saya berusaha untuk hati saya gembira sekalipun banyak intimidasi dari pihak keluarga, dari pihak orang lain, dari pihak petugas, saya tetap hiburan dalam hati saya. Begitu. Luar biasa, ya. Saya sudah mengalami mujizat, yaitu tangan saya, kaki saya udah segede betis, segede tangan gini, udah tinggal tulang dibungkus kulit. Tapi saya percaya Tuhan Yesus akan pulihkan. Buktinya sekarang sehat, kuat sekali. Yesus tetap Yesus. Ya, luar biasa ya. Iya. Kami semua bangga memiliki sahabat yang punya iman yang begitu kokoh di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi teman-teman, kalau Anda saat ini mungkin lagi dalam tekanan atau mungkin lagi menghadapi pergumulan, ya, belajarlah dari iman-iman orang-orang yang sudah mengalami salib, ya, seperti Pak Kosman ini bagaimana sampai dikasih makan kotoran manusia, ya, dikasih makan tai manusia. Dan mungkin di Indonesia baru terjadi kepada satu orang, yaitu namanya Pak Kosman, ya. Dan imannya semakin luar biasa, semakin bernyala-nyala di dalam Tuhan Yesus. Dan inilah satu kasih karunia Tuhan buat kita, ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk mundur dari Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk artinya menggerutu kepada Tuhan. Sebab di tengah penderitaan itu pasti Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Dan kita sudah dengar tadi Pak Kosman bagaimana mengalami kelumpuhan, kakinya tinggal sebesar tangan manusia ya. Jadi terjadi mujizat dan sekarang beliau sehat. Itu luar biasa. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dialah Tuhan yang benar. Dialah satu-satunya yang berkuasa dan mampu menolong, memberi kekuatan kepada orang yang disiksa, ya. Bagaimana Pak Kosman bisa mengampuni, ya, mengampuni sesama tahanan yang memberi makan kotoran, yang menganiaya, yang berusaha untuk membunuh Pak Kosman pada waktu itu. Luar biasa ya. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Memang menjadi pengikut Kristus itu tidaklah mudah. Banyak fitnah akan kita dapatkan. Ada penganiayaan, ada masalah, ada tekanan yang akan selalu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, selama pengiringan akan Tuhan, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan akan selalu memelihara, akan selalu membela kita. Sekalipun mungkin orang yang dekat dengan kita sekalipun, ya, tidak sependapat dengan kita. Atau mungkin mereka malah memusuhi kita. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Pak Kace mengalami hal yang sama. Beliau dituduh ya pacaran, beliau dituduh selingkuh. Bagi saya ini adalah sebuah hal yang sangat tidak mungkin. Bagaimana bisa dalam penjara ya bisa melakukan perselingkuhan. Sebenarnya ini tidak mau saya bahas dan tidak mau saya singgung. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa inilah proses, inilah tahap, inilah lika-liku hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Ya, karena saya terlalu percaya bahwa menjadi seorang pengikut Kristus itu harus mengalami masalah. Kalau tidak mengalami masalah berarti kita bukan seorang pengikut Kristus.
Kenapa? Karena memang sudah Tuhan sampaikan seperti apa yang saya sampaikan tadi pagi, bahwa ikut Yesus, alami penderitaan. Ikut Yesus, pikul salib. Ikut Yesus, sangkal diri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sangat-sangat luar biasa. Sekalipun Pak Muhammad KC dituduh seperti begitu, tetapi hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Pak Muhammad KC, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati oleh seorang Pak Muhammad KC di dalam penjara, beliau boleh mengalami hal yang luar biasa. Patut ini adalah sebuah hal yang menjadi pembelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudari, bahwa apapun keadaan yang kita boleh alami bersama dengan Yesus dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mari jangan pernah patah semangat, jangan pernah kecewa, tetap iring Tuhan sampai selama-lamanya. Itu aja dulu Bapak Ibu Saudari untuk siang hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.